saat musibah banjir bandang melanda warga Grobogan hingga merendam komplek makam Sunan Kalijaga. Di Pekanbaru, aksi rampok sukses menggasak ratusan smartphone bermerek mahal hingga pemilik toko mengalami kerugian yang ditaksir sebesar 500 juta rupiah. Dan seperti inilah suasana saat rampok di toko handphone yang terekam kamera CCTV. Wilayah Polsek Tampan, di mana telah terjadi kasus pencurian dengan pemberatan, di mana modusnya dengan menggunakan alat las, membongkar sebuah konter handphone, kemudian di mana handphone tersebut ada lebih kurang sekitar 58 handphone. Lebih kurang berdasarkan laporan itu lebih kurang 500-an jutaan. Pakai las dia bobol gemboknya itu, jadi terbelah gemboknya. Kalau untuk total handphone yang diambil itu ada 58 unit, termasuk satu itu ada MacBook, dan itu handphone baru semua, merek iPhone dan HP Xiaomi. Kalau total kerugian nilai jualnya itu mencapai 501.900.000. Pada saat kejadian itu memang di sini ada yang tidur, kebetulan 2 orang rekan kita, tapi mereka tidurnya di lantai 2 di atas. Kejadiannya kan di lantai 1 di bawah. Itu kejadiannya jam 4 subuh, jam 4 subuh tanggal 17 Maret. Ya, menurut saya ini merupakan sebuah peristiwa yang sangat disayangkan, apalagi ketika kita lihat ini tokonya sudah tutup dengan aman, sudah ditutup dengan rapat, masih saja ada maling yang nekat masuk, ya kan. Ini penting bagi kita untuk menjadikannya sebagai pelajaran supaya bisa berhati-hati ketika meninggalkan toko, ya kan. Karena kejahatan itu kan bisa datang ketika ada kesempatan, kan teman-teman. Dan ketika kita meninggalkan toko itu harus diperhatikan juga celah-celah yang mana saja dari toko tersebut yang bisa dibobol oleh pencuri. Belakangan diketahui jika kawanan perampok spesialis pembobol toko ini beraksi saat malam hari. Pihak pemilik HP kabarnya sudah melaporkan dengan barang bukti rekaman CCTV. Kalau dari CCTV memang semua sudut CCTV yang kita kita ambil rekamannya itu cuma 1 orang. Dia beraksi, ya dia pakai penutup muka juga. Untuk diduga pelaku berdasarkan CCTV saat ini ada 1 orang dan tim sudah melakukan penyelidikan terhadap diduga pelaku. Itu masih kita pendalaman. Kita mohon waktu karena saat ini tim masih di lapangan. Dan saya mengapresiasi dari pihak toko, dari pihak penegak hukum yang dengan segera dan dengan gerak cepat untuk mengungkap siapa pelaku dari pencurian ini. Saat kasus demi kasus perampokan mencuat di bulan Ramadan di jagat hiburan tanah air, pasangan Ria Ricis dan Teuku Ryan yang masih menjalani sidang cerai rupanya menyisakan cerita minor. Ryan menyimpan keluh kesah yang ia tumpahkan pada sesi dialog dengan Maya Estianty, artis senior yang dulu pernah gagal membina rumah tangga. Di depan Maya, Ryan menceritakan bagaimana ia harus ikhlas menerima kenyataan baterainya harus koyak. Ikhlas itu sangat berat, Bunda. Ikhlas itu berat banget, tapi mau nggak mau harus kita jalankan gitu. Padahal semua yang udah kita lakukan itulah bentuk cinta kita untuk yang kita lakukan untuk orang tersebut, itu yang terbaik menurut kamu kan? Iya. Selain bersabar dengan semua keadaan, Ryan juga mengeluhkan soal ketulusan dan pembuktian cinta yang bukan hanya tuturan semata. Menurut aku ya, cinta itu nggak bisa diucapkan ya.
Maksudnya cuma aku cinta sama kamu, ya mungkin bisa gampang ngomong aku cinta sama kamu, tapi sebenarnya pembuktian dan juga perlakuan, terus apa ya, cinta tuh nggak bisa diucapkan dengan kata, tapi bisa dirasakan. Secara tersirat seolah Rian mempertanyakan bagaimana ketulusan cinta sang istri, termasuk perlakuannya selama ini. Lantas mungkinkah Rian merasa tidak diperlakukan layaknya suami seutuhnya? Gimana ya Bunda? Sebenarnya gini Bunda, daripada nggak bisa pegang omongan, mending udah jalanin aja, takdir Allah yang nentukan. Baru-baru ini viral di media sosial seorang anak yatim di Tapanuli tengah dianiaya oleh tante kandungnya sendiri. Bocah Malang yang menjadi korban tersebut diketahui berasal dari Mandu Amas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara itu tak bisa menyelamatkan diri dari perlakuan sang tante. Hingga akhirnya aksi tak terpuji pelaku berinisial MSS tersebut sempat direkam oleh tetangga dan viral di media sosial. Ibu kandung korban yakni BS yang mengetahui kejadian tersebut langsung melaporkan penganiayaan yang dialami anaknya ke polisi. Dari Polres Tapteng, setelah mendapat informasi dari media sosial terkait masalah kekerasan terhadap anak pada saat tanggal 2 hari yang lalu, langsung melakukan penyelidikan ke lokasi dari Polres dan kemudian sudah mengamankan pelaku dan juga beserta dengan korban dan juga dengan saksi-saksinya. Pihak kepolisian pun gerak cepat dan melakukan penyelidikan. Hingga saat ini diketahui pelaku telah ditangkap dan ditahan di Polres Tapanuli Tengah. Berita ini pun sontak menyita perhatian publik dan menuai beragam komentar. Aduh, anaknya diem, diskusi sama tantenya, aku miris banget sih karena aku sebenarnya nggak bisa ngeliat berita-berita yang kayak gitu, apalagi ngeliat berita-berita anak kecil disiksa tuh sebenarnya aku nggak bisa karena aku pecinta anak kecil banget, aku sesayang itu sama anak kecil, jadinya kalau ada yang berita kayak gitu tuh aku nggak bisa ngebaca full juga karena takut nangis, karena takut sedih gitu, dan menyayangkan banget ya kenapa ada seorang orang dewasa, tante bisa walaupun bukan dari darah dagingnya tapi kan itu tantenya gitu, harusnya dengan tahu dia seorang anak yatim udah gak punya siapa-siapa, harusnya lebih mikirin oh ya sama siapa lagi ya kalau bukan gue yang ngelindungin, harusnya kan lebih mikir ke situ ya, bukan yang lebih disiksa ya. Semoga tantenya cepat sadar dan tantenya juga mungkin dapat teguran dari Allah atas apa yang dia sudah berbuat. Semoga si adik kecil yang cantik itu selalu sabar dan selalu dilindungi malaikat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini korban diketahui sudah kembali bersama ibunya di Sibolga. Kendati demikian, korban akan tetap mendapatkan pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, dan Polres Tapanuli Tengah. Diketahui bocah Malang tersebut merupakan anak yatim. Sang ayah meninggal dunia di awal tahun 2024, sedangkan sang ibu sehari-hari bekerja sebagai asisten rumah tangga. Hal itu juga yang membuat ibu korban sebelumnya rela menitipkan anak untuk dirawat oleh saudaranya yang notabene tante kandung korban. Saat ini dari pihak pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Alasannya karena pelaku emosi karena anak tersebut pulangnya terlambat setelah disuruh oleh pelaku mengambil air. Kalau pengakuan dari pelaku, dia melakukannya baru sekali, tetapi kalau dari informasi dari korban sudah 3 kali dia menerima perlakuan seperti itu. Kalau untuk pasal yang dikenakan terhadap tersangka yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana ancaman hukumannya itu penjara paling lama
5 tahun. Sebuah video viral membuat netizen terharu. Pasalnya, dalam video yang beredar memperlihatkan perjuangan seorang ayah yang begitu mencintai buah hatinya. Dalam video tersebut terlihat seorang ayah yang begitu bahagia saat bisa melihat anaknya yang menderita hidrosefalus bisa berjalan dan melangkah satu demi satu. Ya Allah, alhamdulillah, yes. Ya Allah. Ya, cuma bentar lagi jalan. Dalam video, pria tersebut terlihat begitu bahagia, bahkan menggendong anaknya dan meminta anaknya untuk berjalan ulang. Sang anak berhasil berjalan sendiri. Pria tersebut pun melakukan aksi euforia bahagia sambil mengucap syukur. Kolom komentar video yang viral tersebut dibanjiri komentar netizen. Banyak yang terharu menyaksikan kebahagiaan bapak dengan anak tersebut. Lagi. Demat. Siap lagi. Jalan. Terus. Semangat. Ya Allah. Ya Allah. Aku terharu banget ya karena anaknya kan dengan ceria dia jalan, terus bapaknya juga kan dia tuh kayak seneng banget, apalagi kan ini bulan Ramadan, mungkin ini berkahnya ya kayak gitu. Jadi pokoknya buat adek di sana pokoknya semangat terus, semoga nanti cepat lekas sembuh ya, biar bisa biar orang tuanya tidak terbebani lagi, biar semoga penyakitnya dihilangkan lah, amin. Iya, selalu optimis karena ini apalagi bulan puasa, kita berdoa bareng. Dan buat teman-teman di rumah juga kita doain adeknya semoga cepat sembuh dan dihilangkan penyakitnya biar bisa bermain sama teman-temannya, dan pastinya keluarganya juga pasti lebih senang. Bulan Ramadan selalu menghadirkan keajaiban. Silaturahmi semakin erat, bahkan tradisi yang sudah lama tidak dilakukan jadi mudah dilakukan oleh umat muslim, termasuk sejumlah selebriti kita. Seperti yang dilakukan oleh pedangdut Ayu Ting Ting. Di hari ke-8 Ramadan, Ayu yang sudah lama tidak berkeliling kampung untuk membangunkan sahur tetangga, kini bisa melanjutkan tradisi masa kecilnya itu. Saat anak-anak muda mampir di rumahnya, Ayu tergerak untuk memeriahkan euforia membangunkan sahur warga dengan keliling gang seraya memukul beduk. Lalu benarkah pukulan beduk Ayu terdengar lebih merdu? Bangunin sahur yang ini. Yuk, ngarep beduk. Yang anak-anak kecilan mana? Khusus malam minggu. Bos, sekarang gue pengen ada konten nih. Kita juga nyamperin ke Daki. Rumahnya siapa, Dek? Ke rumah asisten. Rumahnya Ragil. Ragil asisten gue yang paling ngetop, tau kan? Dia nggak tahu loh. Tapi dia nggak tahu. Dia kalahkan dia. Tapi dia nggak tahu dia. Tapi dia nggak tahu. Tapi ini beduk lu masuk nggak tendangnya dia? Masuk. Iya, masuk. Kalau nggak masuk, di badan lu ya, Bil? Cakep. Ajar maghrib. Tak jaim karena dirinya adalah artis ternama, Ayu menyatu dengan pemuda setempat yang rata-rata tetangga satu RT. Biduan bernama asli Ayu Rosmalina itu sangat senang bisa menginspirasi halayak untuk duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan warga sekitar. Bahkan Ibunda Bilqis Humaira Rozak ini tak sungkan mampir ke rumah tetangganya untuk meminta makanan sahur. Konten gua nih mulai hari ini episode pertama lu. Jadi gimana kita berhenti, di situ dia lu ngumpanin anak-anak pada. Lu ada makanan apa coba gue pengen tahu. Lihat rumahnya etnik kan? Etnik. Udah masak kayak gini mah.
Nggak cukup Gil, kita banyak banget Gil. Di orderan sini aja lah. Nggak cukup, kita banyak banget. Ada belum digoreng? Apaan Ke? Masa lu nggak ada? Apa-apaan? Lihat tuh yang lu beli tadi. Ya. Jangan dong. Lu air mah Gil, air bagi-bagi sini Gil. Nggak ada. Air apa gemblong? Lu beli juga. Semua makanan yang gua beli, tau gak lu? Nah, sini Gil. Apaan? Belum bagi-bagi. Ya. Besok gua tinggal beli lagi. Nah, pelit banget lu ditonton seluruh Indonesia lu jangan pelit. Nih guys, yuk kita makan seadanya dulu aja. Belum keras. Ini kurban gue bukan tahun depan. Sahur, puasa, sampai beduk maghrib serta berbuka puasa adalah ibadah wajib Ramadan yang harus dijalani umat muslim yang sehat dan mampu. Tentu saja ibadah Ramadan semakin lengkap dengan ibadah sunnah seperti menjalankan tarawih, mengikuti kajian dan membaca Al-Quran sampai hatam. Saat amal pahala dilipat gandakan selama Ramadan, sejumlah selebriti pun pasang target hatam Al-Quran 30 juz selama bulan Ramadan ini. Reuben Elishama pun bertanya pada Ustadz seputar hal-hal yang membatalkan puasa. Ditemui di lokasi syuting, pemeran sinetron Cinta Tanpa Karena ini sering mengalami gangguan gusi berdarah akibat sariawan dan sebagainya. Apakah mengalami perdarahan pada gusi saat berpuasa bisa membatalkan puasa? Assalamualaikum Ustadz, kebetulan tadi dikasih tahu nih bisa nanya sesuatu. Ada satu pertanyaan, itu kalau misalkan kita lagi puasa, itu hukumnya batal atau enggak di saat kita tiba-tiba ada berdarah, tapi berdarah kecil gitu dari gusi, misalkan lagi sikat gigi tiba-tiba berdarah, atau mungkin kebeset gitu, luka keluar darah, itu batal atau enggak? Pertanyaan Reuben dijawab oleh Syekh Hussein Jabir. Juri Hafiz Indonesia 2024 ini mengobati keraguan-raguan Reuben yang pernah mengalami sakit gusi saat berpuasa. Banyak masalah fikih itu perbedaan pendapat. Tapi sebagian besar ulama mengatakan kalau keluar darah itu tidak membatalkan puasa. Ya, tidak, luka, sikat gigi, kemudian ada darahnya, dari hidungnya ada darahnya, tidak membatalkan puasa. Lanjut puasanya aja. Enggak sama sekali. Sama sekali. Kan bukan sengaja. Gak mungkin Allah itu yang kita tidak sengaja kan, gak mungkin ya. Jadi itu kadang-kadang di luar kemampuan, misalnya luka di luar kemampuan ya, jadi gak ada hubungan. Keluar darah tetap puasanya benar, walaupun kan misal ada yang muntah-muntah, tetap lanjut puasa, gak batal puasanya. Sementara itu, artis serba bisa Aldi Taher penasaran ingin menaklukkan tantangan hatam Al-Quran di bulan Ramadan. Aldi ingin tahu tips yang efektif agar dirinya terus termotivasi untuk mencintai dan menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum Pak Ustadz atau Ustazah. Aldi mau bertanya, ini kan bulan suci Ramadan, gimana nih memotivasi diri kita untuk selalu mencintai Al-Quran dan insya Allah bisa menghatamkan Al-Quran. Karena kan bulan Ramadan ini bulan penuh keberkahan dan bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, jadi minta pencerahannya Pak Ustadz atau Ustazah. Lantas bagaimana jawaban Ustazah Nabila Abdul Rahim atas pertanyaan Aldi itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari artis yang mengenai tentang bagaimana kita memotivasi diri untuk bisa membaca atau menghatam Al-Quran di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, khususnya di malam Lailatul Qadar. Maka di bulan Ramadan ini hendaklah kita lebih semangat lagi untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmah, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga seluas-luasnya dan juga menutup pintu neraka, dan juga setan dibelenggu. Jadi ini adalah kesempatan yang luar biasa buat kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Jangan sampai kita jadikan bulan Ramadan seperti bulan yang lain, tapi bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa dengan Al-Quran.
Ya, niat yang kuat menjadi modal utama untuk mencintai dan menghatamkan Al-Quran. Jika sudah ada niat tulus, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan teman-teman yang ingin menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran di bulan Ramadan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar kita lebih menuju ke surga dimudahkan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan kali ini Aldi Taher yang punya kesibukan segudang sengaja mengurangi jadwal kerjanya agar bisa beribadah dengan khusyuk, terutama menambah amalan Ramadan. Waktu senggangnya digunakan untuk tadarusan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhabu fatassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la yay'asu min rauhillah illal qawmul kafirun. Antum qannidun qalu tallahi innaka lafi dolalikal qadim. Sadaqallahul azim.